Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya yang akan sedikit membahas tentang jejak peninggalan Belanda di emplasmen Desa Kutasari. Seperti yang kita tahu dalam sejarah bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah berjuang melawan Belanda. Hampir seluruh wilayah Indonesia pernah menjadi tempat singgah Belanda. Desa Kutasari adalah salah satu tempat terpencil yang pernah dijadikan tempat bermukim Belanda masa itu. Di antara beberapa peninggalan penjajah Belanda yang tersisa di Desa Kutasari, yakni perkebunan dan pabrik karet, bangunan rumah, kantor administrasi, kolam renang, mata air, dan juga makam prajurit TNI yang masa itu tertinggal oleh kelompoknya lalu tertembak mati oleh penjajah Belanda. Menurut sejarah, perkebunan karet ini dikelola oleh Belanda sejak tahun 1928 yang pekerjanya adalah masyarakat pribumi. Namun, adanya Belanda di tempat ini tidak hanya semata-mata menjajah dan menyengsarakan masyarakat pribumi, tapi juga membawa dampak positif bagi mereka. Beberapa di antaranya yaitu dengan dibangunnya pabrik karet, sehingga memberikan pekerjaan bagi warga pribumi, mengenalkan jenis-jenis pohon karet, bagaimana untuk menanam pohon karet yang baik, dan juga mengenalkan teknologi baru yang dibawa oleh Belanda. Sedangkan pabriknya sendiri dibangun pada tahun 1938. Menurut cerita sejarah, di tempat terpencil ini dulunya adalah sebuah pusat keramaian. Banyak penduduk, baik dari kolonial Belanda sendiri maupun warga pribumi yang bermukim di sana, yaitu di sekitar pabrik karet tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bekas rumah yang telah roboh karena tidak berpenghuni dan sudah dimakan usia. Namun, ada juga bangunan rumah yang dibuat permanen masa itu sehingga kini masih berdiri kokoh dan dijadikan mes untuk bekerja di sana saat ini. Di sana terdapat juga pondasi kolam renang dan bekas pondasi rumah yang dulunya memang dijadikan tempat perumahan untuk kolonial Belanda sendiri. Tidak jauh dari pabrik karet tersebut, terdapat pula wilayah perumahan yang dinamakan Tapungan. Nama Tapungan sendiri digunakan karena waktu itu wilayah tersebut digunakan sebagai tempat penampungan para pekerja pribumi. Pekerja yang bekerja di kebun dan juga pabrik karet ini adalah warga masyarakat sekitar Desa Kutasari. Namun, tidak sedikit pula yang berasal dari daerah lain seperti Majenang, Jogja, dan juga Boyolali. Untuk menghasilkan produksi karet yang bagus, orang Belanda pun membuat mata air yang bersumber langsung dari pegunungan, khusus untuk keperluan produksi karet, dan ditutup dengan besi besar supaya kualitas air tetap bersih dan kualitas karet pun akan semakin bagus. Untuk sampai di lokasi ini, kita harus melewati akses jalan yang cukup sulit, melewati jalan pedesaan dan juga jalan perkebunan yang berbatu, berlubang, berkerikil yang tajam, dan sangat licin apabila sedang musim penghujan. Akses jalan yang sulit ini cukup menyulitkan para pengguna jalan, baik untuk kepentingan perkebunan maupun kepentingan warga Dusun Garukak yang berada jauh dari jalan perkebunan ini. Hal ini dikarenakan karena kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak pengelola perkebunan dalam hal memperbaiki akses jalan yang rusak.
Kepedulian pemerintah desa dan masyarakat juga sangat kurang dalam hal menjaga situs peninggalan sejarah, sehingga peninggalan sejarah itu terbengkalai begitu saja, tak terawat, dan akhirnya pun punah. Sekian cerita tentang jejak peninggalan Belanda di Desa Kutasari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.